negara dengan NIM 2130465 dengan jurusan akuntansi kelas 4B dengan mata kuliah pengauditan. Contoh pengujian substantif terhadap saldo kas yang dicantumkan terdiri dari dua unsur, yaitu 1. Kas di tangan perusahaan dan 2. Kas di bank. Prosedur audit awal sebelum membuktikan apakah saldo kas yang dicantumkan oleh klien di dalam neracanya sesuai dengan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Auditor harus melakukan rekonsiliasi antara informasi kas yang dicantumkan di neraca dengan catatan akuntansi yang mendukungnya. Oleh karena itu, auditor melakukan 5 prosedur berikut ini. Yang pertama, saldo kas yang tercantum di neraca ke saldo akun kas yang bersangkutan dengan di dalam buku besar. Yang kedua, hitung kembali saldo akun kas di buku besar. Yang ketiga, usut saldo awal akun kas ke kertas kerja tahun yang lalu. Keempat, lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun kas. 5. Usut posting penerbitan dan pengkreditan akun kas ke jurnal yang bersangkutan. Yang selanjutnya prosedur analitik. Pada tahap awal, pengujian substantif terhadap kas pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menentukan bidang yang memerlukan audit lebih instantif. Oleh karena itu, auditor melakukan 3 prosedur audit ini. Yang pertama, hitung ratio berikut ini, ratio kas dengan aktifan lancar. Yang kedua, lakukan analisis hasil produser analitik dengan beberapa harapan yang didasarkan pada data masa lalu, data industri, jumlah yang dianggarkan, atau data lain. Yang ketiga, bandingkan saldo kas dengan jumlah yang dianggarkan atau saldo kas akhir tahun yang lalu. Pengujian terhadap transaksi rinci prosedur audit. Pengujian terhadap transaksi rinci antara lain, yaitu yang pertama, buatlah rekonsiliasi saldo kas menurut cut-off bank statement dengan saldo kas menurut catatan klien. Kedua, usut setoran dalam perjalanan deposit in transit pada tanggal neraca ke dalam cut-off bank statement. Ketiga, periksa tanggal yang ditentukan di dalam cek yang beredar pada tanggal neraca. Keempat, periksa adanya cek kosong yang tercantum di cut-off di bank statement. Kelima, periksa semua cek di dalam cut-off bank statement mengenai kemungkinan hilangnya cek yang tercantum sebagai cek yang beredar pada tanggal neraca. Pengujian terhadap akun rinci. Keberadaan kas yang dicantumkan di neraca dibuktikan oleh auditor dengan menghitung klien yang ada di tangan klien pada tanggal neraca dan untuk kas klien yang disimpan di bank dengan cara memeriksa rekonsiliasi bank yang dibuat oleh klien pada tanggal neraca dan mengirim surat konfirmasi bank. Oleh karena itu, auditor melakukan 4 prosedur audit berikut ini. Yang pertama, hitung kas yang ada di tangan. Yang kedua, rekonsiliasi catatan kas klien dengan rekening koran bank yang bersangkutan. Yang ketiga, lakukan konfirmasi saldo kas di bank. Yang keempat, periksa cek yang beredar pada tanggal neraca ke dalam rekening koran. Verifikasi pengajian dan pengungkapan kas, bandingkan penyajian akun kas dengan prinsip akuntansi berterima umum. Yang pertama, periksa jawaban konfirmasi dari bank mengenai batasan yang dikenakan terhadap pemakai rekening tertentu klien di bank. Yang kedua, lakukan wawancara dengan manajemen mengenai batasan penggunaan kas klien. Berikut yaitu contoh soal dan serta jawaban audit kas dan setar kas berkaitan dengan pengujian compliance dan pengujian substantif. Pertanyaan tentang audit kas selalu menggunakan asersi manajemen. Pengertian asersi manajemen adalah asumsi akuntan perusahaan terhadap transaksi di perusahaan tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada contoh kasus pengujian substantif terhadap saldo kas dipergunakan untuk memeriksa sistem pengendalian internal perusahaan. Pembatasan penggunaan kas untuk pelunasan obligasi dan bunga obligasi tidak diperbolehkan diakui sebagai kas, tapi sebagai aktiva lancar pada laporan posisi keuangan. Contoh kasus audit dan setara kas terjadi pada PT Masrani yang memiliki saldo di bank dalam mata uang asing sebesar $12 pada saat pembayaran dicatat sebesar 49.200.000 apabila kas kurs. Contoh kas audit, kas dan setara kas terjadi pada PT Mas Raffi yang memiliki saldo di bank dalam mata uang asing sebesar $12 pada saat pembayaran dicatat sebesar 49.200.000 apabila kurs jual tersebut
4.200 dan kurs beli sebesar 4.400 dan kurs Menteri Keuangan sebesar 4.120 dan kurs beli sebesar 4.350. Maka buatlah jurnal penyesuaian selisih mata uang asing tersebut. Kita hitung. Dengan cara hitung yaitu yang pertama, akhir periode sebesar 51.600.000, pencatatan awal sebesar 49.200.000, laba selisih kurs yaitu sebesar 2.400.000. Sedangkan jurnal penyesuaian pemeriksaan itu jurnal penyesuaian pemeriksaan substantif dan compliance kas dan setara kas dilakukan untuk menilai penerapan sistem pengendalian internal kontrol yang baik atas kas akan membuktikan bahwa saldo di laporan posisi keuangan telah menunjukkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Adapun jurnal penyesuaian selisih kurs mata uang asing yaitu dengan tanggal keterangan debit dan tanggal keterangan yaitu 31 Desember 2021 kas di bank yaitu sebesar 2.400.000, laba selisih kurs yaitu sebesar 2.400.000. Terima kasih. Terima kasih.